Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bagaimana kabar Anda pemirsa? Senang sekali saya Pinky dari hadir kembali menyapa Anda. Malam hari ini saya akan mengajak Anda untuk bisa mengikuti sebuah program acara yang bisa menjadi solusi Anda, terutama bagi Anda yang sedang mencari solusi untuk melunasi hutang dan bebas riba. Wah, kira-kira bagaimana caranya? Selama 1 jam ini dalam tema solusi mudah lunas hutang, bebas riba, pemirsa, Anda akan bisa mengenal lebih dekat dengan para sahabat karib. Jadi para sahabat karib ini mereka adalah para penggiat komunitas anti riba. Sebetulnya bagaimana sih kegiatannya, aktivitasnya seperti apa? Lalu bagaimana upaya dan cara mereka untuk bisa mendapatkan goalsnya untuk mudah melunasi hutang dan mudah bebas riba. Untuk itu dalam kesempatan kali ini saya akan menyapa terlebih dahulu. Beliau adalah founder dari komunitas anti riba sekaligus tentunya menjadi penggiat dari kegiatan anti riba ini. Beliau adalah Bapak Haji Ahdan Haris Setiawan, biasa disapa dengan Pak Ahdan. Assalamualaikum Pak Ahdan. Waalaikumsalam Mbak Pinky. Selamat malam. Sehat Pak Ahdan? Alhamdulillah. Baik Pak Ahdan, kita kalau sudah menyebut nih, singkat saja mungkin boleh dijelaskan sebagai perkenalan terlebih dahulu. Komunitas anti riba, ini adalah komunitas yang seperti apa Pak Ahdan? Ya. Komunitas anti riba atau biasa disingkat dengan karib gitu ya, dan orang-orang yang ada di komunitas itu dipanggilnya biasa kita saling sapa dengan sebagai sahabat karib. Sahabat gitu ya. karib. Ini adalah kumpulan orang-orang yang sadar tentang dosa riba dan kemudian pengen benar-benar dia terbebas dari utang riba dan mau pengen berbagi juga dengan banyak orang supaya banyak orang juga bisa terbebas dari utang dan riba. Wah, ini menarik nih. Sebelum kita kenali lebih dekat mengenai komunitas anti riba para sahabat karib ini, kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan sebuah tayangan yang membuat Anda lebih paham betul kenapa sih sampai hadir yang namanya komunitas anti riba ini. Berikut tayangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ahalallahu al-ba'i wa harramu riba. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dan keluarga kita dari hutang dan riba. Dosa riba adalah dosa besar yang paling mengerikan. Kenapa mengerikan? Yang pertama, kata Nabi SAW dijelaskan bahwasanya riba itu memiliki 73 pintu, dan pintu terendah dari riba seperti anak yang menjinahi ibu kandungnya. Nauzubillah summa nauzubillah. Saudaraku, kalau kita melihat di luar sana orang berzina, dosa besar. Bahkan kata Nabi, sekali zina 40 tahun bahkan hingga 70 tahun hancur amal-amalnya. Nauzubillah. Tapi ternyata dosa riba lebih besar lagi, saudaraku. Mengerikan sekali dosa riba. Dan yang kedua kata Nabi SAW, 1 dirham yang dimakan dari hasil riba. Hasil riba. Entahkah dia minjem uang dengan cara riba, entahkah dia meminjamkan uang dengan cara riba, entahkah dia jadi saksi, ataupun dia menjadi sekretarisnya, menulisnya, apapun itu kata Nabi, semuanya hum sawaun, sama saja kata Nabi, pelaku riba. Dan 1 dirham yang dimakan dari hasil riba itu, ibarat kalau dirupiahkan sekarang ini 70.000. Itu lebih besar kata Nabi daripada berzina 36 kali dengan pelacur. Nauzubillah summa nauzubillah. Sangat mengerikan saudaraku. Dan yang mengerikan lagi apa?
Yang ketiga, ketika aku, kata Nabi SAW, di-Isra dan di-Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika aku sampai di langit ketujuh, aku melihat kilat, petir, badai, dan aku melihat sekumpulan manusia, kata Nabi SAW, yang perutnya besar sebesar gunung, yang terlihat dari luarnya, di dalamnya berisi ular berbisa semua. Nauzubillah. Lalu aku tanyakan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, siapakah mereka? Lantas kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, mereka adalah para pemakan riba. Nauzubillah, summa nauzubillah. Saudaraku, bahkan di dalam Al-Quranul Karim, Al-Baqarah 278-279, Allah menjelaskan, dosa riba diperangi Allah dan Rasulnya, biharbi minallah wa rasulih, tidak ada yang menang. Tidak akan. Siapapun itu, tidak akan ada yang menang ketika Allah dan Rasulnya sudah memeranginya. Dan itu jikalau melakukan dosa riba, nauzubillah, summa nauzubillah, tidak akan ada yang menang, saudaraku. Mengerikan. Diperangi Allah dan Rasulnya. Ini satu-satunya dosa, yaitu riba. Dan yang paling mengerikan apa? Dosa riba bisa menghanguskan seluruh amal-amal kita. Salat kita, sedekah kita, puasa, zakat, umroh, haji, amal kebaikan kita yang kita lakukan bisa hangus semua. Apa dalilnya? Di dalam Al-Baqarah 275. Ayatnya panjang dijelaskan tentang riba. Dan di akhir ayatnya dijelaskan, ini bagi mereka yang sudah mengetahui, yang sudah tahu, tapi melakukannya. Pinjam dengan cara riba, jelas dosa. Meminjamkan dengan cara riba, jelas dosa. Kredit, riba. Saudaraku, jikalau kita tahu dan kita melakukannya, ancaman Allah datang. Al-Baqarah 275 di ayat akhir. Dan barang siapa yang kembali menghalalkan, artinya mereka sudah tahu, tapi kembali menghalalkan, mengulanginya lagi, ulanginya lagi, nggak apa-apa, coba lagi sedikit, terus diulang-ulang dosa riba, kata Allah apa? Mereka penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Saudara-saudaraku, sangat mengerikan sekali. Mari, bagaimana caranya agar kita bisa terhindar riba? Walaupun saat ini masih melakukan riba, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hentikan, stop, jangan melakukannya lagi, dan hijrah kita dari riba. Yakin beli sesuatu, kendaraan, mobil, apapun itu, kita bisa cash, jangan dengan cara kredit. Insya Allah selalu ada solusinya. Allah akan berikan solusinya kepada mereka yang sungguh-sungguh, saudaraku. Dan sudah banyak saudara kita yang hijrah dari riba. Hidup ini singkat, hidup ini sebentar. Jangan gadaikan kenikmatan akhirat dengan kenikmatan dunia yang secuil dan sebentar ini, saudaraku. Kita bertobat kepada Allah, dan mari kita sama-sama berjuang untuk hidup lebih berkah dan bebas riba. Insya Allah, semoga Allah berkahi kita semua. Saya Muhammad Aji Sopandi, sampai ketemu, dan semoga saudaraku dibersihkan oleh Allah dari dosa hutang riba, dan semuanya sehat, sukses, kaya, berkah dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan baru saja kita ikuti tadi, itu adalah sebuah penjelasan kenapa sih kita itu harus menghindar, harus berusaha tidak masuk dalam hal-hal yang berbau riba. Betul begitu ya Pak Adan ya. Nah, kalau kegiatan dari para sahabat karib ini sendiri tentunya juga mengikuti seperti apa yang kita saksikan tadi. Nah, mungkin betul. Dari Pak Adan sendiri boleh kasih tahu kenapa sih riba itu termasuk salah satu hal yang paling dihindari oleh para sahabat karib? Ya itu tadi, kalau kita dengarkan ya, apa yang disampaikan oleh Ustadz Aziz Supandi tadi, bahwa dosa riba Masya Allah luar biasa besarnya. Dan saya sendiri waktu itu juga, saya latar belakang saya pengusaha, punya utang juga banyak gitu waktu itu kan. Pengusaha biasa ya, kalau melakukan hutang, kredit dan lain sebagainya. Kita hutang tidak tahu tentang dosa itu, yang kita bayangkan kalau yang namanya hutang itu rezeki yang dipercepat gitu. Nah, tapi begitu kita tahu dosa riba seperti itu, Masya Allah kita benar-benar bertaubat ya, dan niatkan berhenti dan mencari solusi bagaimana caranya bisa cepat lunas hutang ini. Nah, makanya padahal dulu ya, saya ini setiap tahun Mbak Pinky itu pasti berangkat umroh. Tiap tahun tuh nggak pernah sendiri dari tahun 2013. Dan 2017 diberikan kesempatan untuk berangkat haji. Alhamdulillah. Ya, tetapi sumbernya masih riba. Riba itu haram hukumnya kan. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi barang haram itu dipakai kebaikan seperti apapun akan tertolak pahalanya. Itulah yang bikin saya kemudian berpikir, waduh ini
saya harus segera hentikan ini riba ini. Nah, alhamdulillah saya kemudian menemukan sebuah perusahaan gitu yang punya visinya keren, membantu umat bebas utang riba gitu. Makanya ya akhirnya kita bekerja sama dan ya alhamdulillah kemudian banyak yang terbantu juga. Dan ternyata Mbak Pinky, riba itu memang nggak cuma urusan orang Islam saja, karena riba itu kalau di umat Kristen juga ada disebutkan di situ di Yehezkiel pasal 18 ayat 13. Kemudian di Imamat pasal 25 ayat 35 sampai 36, di situ menjelaskan secara detail tentang riba. Makanya di komunitas anti riba ini banyak juga yang non Muslim. Baik. Bahkan ada pendeta, ada yang dari Hindu, Buddha juga ada. Wah, jadi ternyata sampai seperti itu ya. Iya. Kenapa akhirnya ada komunitas penggerak anti riba ini. Iya. Nah, tadi sudah sempat disebut oleh Pak Ahdan bahwa akhirnya Pak Ahdan tuh bertemu jodohnya. Ada Iya. sebuah perusahaan yang ternyata memiliki visi dan misi yang sama. Nah, nanti kita akan mengetahui kira-kira apa visi dan misinya. Lalu kemudian aktivitas dari komunitas anti riba ini juga seperti apa. Sehingga bisa memudahkan mereka untuk mendapatkan solusi mudah lunas hutang dan bebas riba. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Apakah Anda termasuk salah satu yang ingin mendapatkan solusi mudah lunas hutang dan bebas riba? Ini adalah saatnya, karena saya bersama dengan founder dari komunitas anti riba, Bapak Haji Ahdan Haris Setiawan. Nah, Pak Ahdan tadi sudah menyebutkan bahwa karena memiliki keinginan untuk bisa bebas dari riba, hutangnya juga lunas, akhirnya berusaha mencari jalan. Padahal sebagai pengusaha itu tidak mudah ya Pak ya. Betul. Tapi karena paham betul efek dampaknya terhadap diri Pak Ahdan sendiri dengan adanya riba, maka Pak Ahdan berjuang untuk bisa lepas dari riba itu. Tapi akhirnya kemudian ketemu nih sama jodohnya. Iya. Betul ya Pak ya. Nah, boleh diceritakan, pemirsa langsung bertanya, jodoh apa nih maksudnya untuk kemudian bisa mudah lunas hutang dan bebas riba? Iya. Jadi ketika saya ini benar-benar sadar dengan dosa riba itu tadi, saya benar-benar bertobat, mohon petunjuk sama Allah untuk diberikan jalan ya supaya bisa cepat melunasi hutang riba saya. Dan alhamdulillah sebenarnya 2 bulan setelah itu saya baru diperkenalkan atau ketemu dengan sebuah perusahaan yang punya visi yang sangat keren, yaitu membantu umat bebas hutang riba. Ada ya perusahaan Wah, seperti ini itu ya? Kayaknya saya ditunjukkan jalannya untuk ketemu ini. Dimudahkan. Ya. Kemudian dari situlah saya pikir ini perusahaan yang luar biasa, perusahaan yang sangat peduli dengan banyak orang. Karena faktanya kalau kita ungkap nih orang-orang yang kesulitan terjebak pada hutang riba dan merasa betul-betul terbebani dengan hutang riba itu banyak banget. Nah, umumnya kebanyakan perusahaan itu kan menawarkan riba itu yang paling banyak. Iya, betul. Dan ini kayaknya satu-satunya perusahaan yang punya visi membantu umat bebas hutang riba. Iya, gitu. biasanya orang kan memang kalau sampai terjebak dalam hutang riba itu kan biasanya kepepet ya. Iya. Faktor kepepet. Biasanya kalau emang bisa ada pilihan yang lain pasti tidak mau Iya. begitu. Nah, akhirnya kemudian bagaimana? Apa solusi yang ditawarkan oleh komunitas anti riba ini? Jadi akhirnya kita sadari ternyata banyak sekali orang yang pada punya utang, dan setelah kita lihat ternyata orang punya utang itu mayoritas karena dia punya kebutuhan yang lebih besar daripada penghasilannya kan. Iya. Gitu ya. Maka hutang itu benar-benar bukan solusi. Solusinya adalah ditambahi sumber penghasilannya. Nah, alhamdulillah lah. Waktu itu saya ketemu PT BES, dan PT BES itu sebuah perusahaan yang keren lah. Kantor pusatnya ada di Bandung. Ini perusahaan yang legal nomor 1. Kalau waktu itu yang saya pertimbangkan adalah legalitas perusahaan. Perusahaan ini legal atau enggak? Oh, perusahaannya legal. Oke, legalitasnya sudah jelas. Lengkap semuanya, Lengkap. gitu kan. Kemudian produknya semua halal. Ya. Kemudian Penting nih. sistemnya ternyata sudah mendapatkan sertifikat dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Sistemnya saja sudah Sistemnya ada sertifikatnya. sesuai syariah, sudah jelas di situ. Baik. Nah, kemudian visi misinya juga keren. Visinya tadi sudah saya sebutkan, menjadi perusahaan bebas riba yang membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Itu Ini yang visinya. membuat saya terpesona sebenarnya di situ. Ini ada perusahaan kok yang luar biasa yang membantu umat bebas hutang riba, berbeda dengan perusahaan yang lain. Kemudian misinya
melahirkan 1.000 miliarder baru setiap tahun. Wow, Wah, ini berarti ini miliarder yang bebas riba. Iya. Berarti seperti itu ya. miliarder sesungguhnya. Miliarder Kalau saya sesungguhnya. dulu udah jadi miliarder udah lama, Mbak Pinky. Tapi Rumahnya miliaran, ya mobil udah banyak ya, miliaran. Tapi miliarder seolah-olah. Karena Karena masih ada. sertifikatnya nggak di rumah, BPKB-nya nggak di rumah, kan seolah-olah aja miliarder. Iya. Padahal faktanya sebenarnya rumah yang meskipun miliaran, kalau sertifikatnya nggak di rumah kan sebenarnya belum miliknya. wah, jadi Betul, akhirnya kan? Pak Adan ketemu nih sama perusahaannya, Iya. akhirnya klop ya Pak, ya, Klop sesuai dengan banget. keinginan Pak Adan untuk menjadi miliarder yang sesungguhnya. Nah, lalu kemudian bagaimana lahirnya komunitas anti riba ini? Nah, jadi saya pikir ini perusahaan ini keren ini, perusahaan ini luar biasa. Maka ini bagaimana mensosialisasikan seperti ini? Maka saya membentuklah yang namanya komunitas anti riba atau kalau disingkatnya KARIB gitu ya, KARIB. komunitas anti riba. Dan ternyata responnya Masya Allah luar biasa. Banyak sekali masyarakat kita yang memang terjebak dalam hutang dan riba itu. Dan mereka sebenarnya membutuhkan solusi, cuma nggak ngerti caranya. Ya, dipikirnya selama ini hutang itu solusi. Padahal ternyata hutang itu cuma memindahkan masalah dari satu masalah ke masalah yang lain kan. Baik. Ya itu, dan alhamdulillah lah akhirnya banyak sekali berkembang luar biasa di seluruh Indonesia. Dan banyak sekali juga yang akhirnya terbantu. Oke, ya, baik. bisa terbebas hutang riba. Kita akan bahas lagi ya Pak Ahdan ya. Ini menarik, sudah semakin mengkerucut, sudah semakin jelas bahwa Pak Ahdan akhirnya berjumpa dengan perusahaan yang memiliki visi misi yang sama dan kemudian lahirlah sahabat karib atau penggerak atau para penggiat dari komunitas anti riba. Nah, sebetulnya apa kegiatan utamanya? Di segmen berikutnya akan dijelaskan oleh Pak Ahdan. Kalau Anda ingin tahu, Anda juga ingin mengikuti jejak beliau, jangan sampai ketinggalan di segmen berikutnya. Pemirsa, jadi kalau misalnya Anda mengikuti sejak tadi, berarti Anda sudah mengetahui bahwa Pak Ahdan termasuk founder yang kemudian menghadirkan komunitas anti riba, di mana penjelasan beliau adalah komunitas anti riba saat ini sudah tersebar di seluruh Indonesia, membutuhkan waktu beberapa tahun, tapi ternyata yang mengikuti komunitas ini semakin lama semakin besar. Bahkan meskipun konsepnya adalah anti riba, ternyata tidak hanya yang muslim ya Pak, yang non muslim pun juga memahami bahwa riba ini tidak baik begitu. Nah, tidak mengikuti, tidak terjebak dalam riba bukan berarti akan membuat kita menjadi tidak berhasil mewujudkan harapan kita dan mimpi kita. Itu sudah dibuktikan. Total berapa banyak komunitas anti riba, backgroundnya seperti apa, dan keberhasilan seperti apa yang akhirnya didapatkan oleh banyak dari mungkin contoh-contoh dari teman-teman yang tergabung dalam komunitas anti riba ini. Jadi sekarang ini kalau di komunitas anti riba itu sudah ada lebih mungkin sekitar 500 ribuan ada ya. 500 ribuan? 500 Di seluruh ribuan. Indonesia? Iya, seluruh Indonesia. Dan luar biasa latar belakangnya juga macam-macam. Ada yang pengusaha, ada yang PNS, ada polisi, tentara, ibu rumah tangga, tukang parkir, pemulung. Oh iya? Ada yang pembantu rumah tangga, macam-macam. Ya, dan alhamdulillah mereka-mereka ini sudah banyak sekali yang kemudian bisa terbebas dari hutang riba, bahkan punya kehidupan yang jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Ya, saya sendiri waktu saya masuk menemukan perusahaan ini, dalam waktu itu saya punya utang 3,2 miliar kan. Tapi alhamdulillah 3,2 miliar hutangnya pada saat bergabung. Iya. Dan alhamdulillah utang 3,2 miliar ternyata bisa lunas kurang dari setahun. Kemudian ada ibu-ibu pembantu rumah tangga yang tentunya pembantu rumah tangga kalau membayangkan kapan dia punya kehidupan yang lebih bagus mungkin nggak terbayang barangkali ya. Tapi ketika kemudian bergabung di dalam komunitas anti riba, menjalankan solusi yang kita tawarkan. Nah, kalau dia cerita sekarang tuh, dulu saya sering dimintain tetangga untuk nyuci baju, nyuci pakaian anak-anak mereka gitu ya, anak-anak tetangga. Tapi alhamdulillah karena saya menjalankan solusi ini, sekarang saya kadang-kadang malah sering minta tolong tetangga untuk nyucikan baju saya gitu ya. Malah memberikan bantuan kepada yang lain, Iya, berbagi rezeki kepada yang lain. Sekarang kemana-mana udah naik mobil, udah naik expander kemana-mana gitu ya. Jadi artinya kehidupannya sudah jauh lebih bagus. Ada juga yang tukang parkir. Dia bilang saya itu hampir 20 tahun jaga mobil yang orang tapi nggak pernah punya mobil. Tapi alhamdulillah di sini hanya 2 tahun saya udah punya mobil sekarang. 2 tahun waktunya. Wah, ini jadi bertanya-tanya pemirsa. Pak Ahdan berhutang sekian M begitu ya, 1 tahun alhamdulillah sudah mengembalikan hutangnya dan tanpa riba. Lalu kemudian ada tadi asisten rumah tangga biasa membantu orang untuk mencucikan baju, pada akhirnya
dia yang minta tolong untuk dicucikan baju oleh tetangga dan akhirnya kehidupannya lebih baik. Terus tukang parkir yang akhirnya bisa punya kendaraannya sendiri, tidak hanya menjaga kendaraan orang lain. Sebetulnya apa sih Pak aktivitas dari komunitas anti riba? Bagaimana caranya supaya orang itu yang tergabung di komunitas anti riba bisa mudah lunas hutang tapi bebas riba? Iya. Nah, jadi setiap orang yang tergabung di komunitas anti riba berarti dia bekerja sama dengan PT BES. Ya, dan di mana PT BES itu adalah perusahaan penjualan langsung. Ya, perusahaan penjualan langsung itu berbeda dengan perusahaan konvensional ya. Kalau perusahaan konvensional itu untuk memasarkan produk kan pakai jasa artis ya, artis-artis terkenal yang itu biayanya mahal juga kan untuk itu. Nah, sementara penjualan langsung nggak pakai itu. Penjualan langsung itu memberikan kesempatan kepada siapapun dalam tanda petik untuk menjadi artisnya, artinya untuk mempromosikan. Maka disitulah orang bisa mendapatkan tambahan rezekinya, ya, dan besar kecilnya tergantung dari seberapa besar yang dia lakukan gitu. Dan di komunitas anti riba kita diajari bagaimana kita mempromosikan produk-produk yang ada di PT BES itu, dan karena produk-produknya juga unik, berkualitas, maka luar biasa, ternyata tidak sulit untuk memasarkan produk-produk yang luar biasa ini. Nah, kita jadi penasaran ya, berarti intinya masuk komunitas anti riba, kita mendapatkan kesempatan kerjasama dengan PT BES, dan kita bisa menjualkan produk-produknya PT BES. Lantas bagaimana konsepnya sampai anggota komunitas anti riba ini bisa dapat profit lebih pada saat menjualkan, penjualan langsung ya Pak ya, pada saat menjualkan produk-produk dari PT BES ini, yang halal dan sudah tersertifikasi? Jadi yang pertama itu sebenarnya karena ini usaha ya, usaha itu pasti pakai modal, ya, nggak pakai modal, tapi modalnya sangat kecil. Modalnya itu yang minimal itu cuma 2.100.000, di mana yang 100.000 itu untuk registrasi, yang 2 juta untuk belanja produk-produk PT BES. Oh, jadi 2 juta itu kembali produk ya Pak ya? Kembali produk, yang 2 bukan juta kita kembali harus produk. Bayar ya? Dapat 12 produk yang bisa dipilih macam-macam dari berbagai macam produk PT BES gitu. Jadi untuk masuk maka akan ada 2.100.000 tuh untuk registrasinya saja. Oke, 2 juta. Lantas bagaimana kita tuh bisa dapat profitnya, bisa dapat untungnya itu dari sisi mana ya? Nah, jadi begini, kalau kita dapat 12 box produk itu sebenarnya kalau harga ecerannya setiap satu box produk itu 250.000. Artinya 250.000 kali 12 kan 3 juta. Sebenarnya dari awal kita masuk sudah untung, ya. Nah, kemudian cara mengembangkannya bagaimana? Ya sebenarnya mudah sekali karena ini produk-produk yang sangat dibutuhkan sebenarnya oleh masyarakat. Boleh ya saya jelasin ya sebagiannya produk-produk. Nah, ini penasaran semua. Kita perhatikan baik-baik nih pemirsa. Inilah produk-produk ini sebenarnya kita ini punya produk lebih dari 50 produk. Tapi saya nggak akan jelaskan semua, saya jelaskan sebagian saja mewakili dari banyak produk yang kita punya. Nah, kita punya produk yang untuk pertanian, produk pupuk. Mbak Pinky ya, nih. Ini namanya eco farming ya, kita punya 3 jenis pupuk, tapi yang ini eco farming, ini pupuk organik ya, ini sangat bagus untuk sebagai pembenah tanah. Karena selama ini petani-petani kita banyak menggunakan pupuk-pupuk kimia, di mana pupuk kimia faktanya bertahun-tahun menggunakan pupuk kimia, bukannya hasilnya meningkat, tapi hasilnya biasa-biasa saja, malah cenderung menurun, sementara kondisi tanah menjadi rusak, tanah lebih cenderung keras, bantat gitu ya, bahkan ekosistem dalam tanah pun juga rusak. Dulu waktu saya kecil masih ingat saya cari belut sering, kan saya tinggal di kampung ya. Dulu waktu kecil saya masih sering tuh cari belut di sawah. Sekarang nggak ada, cari belut di sawah udah nggak ada. Kenapa? Karena udah keracunan semua sama kimia. Jadi belutnya itu juga nggak hidup di situ. Saatnya kita kembali ke organik. Ini ada eco farming namanya, pembenah tanah, ini sangat bagus. Ya, ini memang banyak digunakan untuk segala macam jenis tanaman lah. Itu untuk karena ini pembenah tanah. Contohnya untuk apa itu Pak? Ini bisa untuk tanaman padi, bahkan tanaman keras seperti sawit, karet dan sebagainya ini bisa, karena ini untuk pembenah tanahnya. Kemudian kita punya juga pupuknya, ini untuk yang biasanya disemprotkan ke tanamannya, namanya fotosintesa. Nah, kalau ini pembenah tanahnya, ini untuk tanamannya disemprotkan ke daunnya, ke tanamannya, ini fotosintesa. Bentuknya padat seperti ini, tapi ini satu ini bisa untuk 1000 meter. Oh ya? Iya. Padahal kecil ya? Kecil. Tapi bisa untuk 1000 meter? Nanti dicairkan di air ya, untuk disemprotkan. Ini faktanya untuk tanaman-tanaman padi, palawija itu peningkatannya luar biasa. Wah, ini kemudian menjadi kita sebuah punya solusi untuk dunia pupuk pertanian. yang saat ini paling luar biasa. Apa ini itu, Pak? Namanya Pilow Slow Release. Ya, ini pupuk untuk tanaman keras, banyak dipakai untuk
sawit, karet, dan durian, lengkeng, mangga, dan sebagainya. Nah, ini sekarang itu menjadi primadona lah di antara sekian banyak produk. Karena? Terutama untuk para petani sawit. Kita tahu kan sawit itu kan jutaan hektar di Indonesia ini kan. Nah, selama ini juga harga pupuk meningkat. Sementara kemudian kalau mau pupuk 1 hektar aja perlu pupuk yang berkental-kental gitu ya. Nah, luar biasanya slow release ini bisa untuk pupuk kalau sawit itu 1 hektar cukup 13 kilo saja. Nah, dan luar biasanya ini kalau dibuka nih ya, isinya dalamnya cuma segini. Itu bisa ini buat tanpa perlu air ya pupuknya ya. Ini bisa untuk 1 pohon selama 3 bulan. 1 pohon untuk 3 bulan. Untuk 3 bulan Sedangkan cukup 1 gini. Box ini isinya Isinya 10. Jadi bisa untuk 10 buat 10 pohon. Ya, bayangkan kalau buat 3 bulan ya tapi Iya, Pak ya. 3 bulan sekali pemupukannya. Dan ternyata setelah pakai ini peningkatannya luar biasa. Peningkatannya bukan hanya 10%, 20%. Peningkatannya bisa 80 per 50, 80 bahkan ada yang 2 kali lipat dari hasil produksi yang sebelumnya. Wah, berarti kembali lagi cuan. Berarti pasti banyak para Makanya petani ini banyak jadikan ini sekali. solusi. Apalagi Indonesia ini sawit di luar Jawa banyak sekali kan. Di Iya. luar Jawa sawit banyak sekali. Kita saja kalau bicara kontrak nih tahun ini bisa pokoknya puluhan miliar Oh, untuk pembelanjaan pupuk ini. Kebanyakan untuk yang kebun kelapa Sawit yang paling ya? banyak kalau sekarang. Gitu. Dan ini sudah didapatkan, ini bukti ya, berarti bahwa memang sudah diakui ini produknya produk bagus begitu Produk ya. bagus. Jadi untuk menjual juga tidak, bukan Nggak merupakan sesuatu yang susah. Kesulitan nggak ada. Kemudian ini produk yang untuk pertanian. Kita punya produk kesehatan juga, namanya Hubs Pro. Ini terbuat dari ekstrak habatus sauda dan propolis. Ini habatus sauda terbaik lah ya, propolis dan air lebah ya. Nah, dan ini faktanya ini bisa meningkatkan imunitas tubuh ya. Dan juga kemarin bahkan waktu COVID itu ini sangat penjualan dari Hubs Pro ini meningkat luar biasa. Bahkan ini sudah sampai ke Brunei. Pembelanjaan dari tim kita yang ada di Brunei itu mencapai 3 miliar sebulan untuk pembelanjaan produk ini saja. Bukan Indonesia loh ini, Brunei Darussalam. Sampai ya, Brunei Pak, ya. Darussalam. Ini Masya Allah, ini luar biasa. Karena ini, dan bahkan ada hadis yang mengatakan bahwa pada habatus sauda, habatus sauda itu menjadi obat bagi segala jenis penyakit kecuali kematian. Nah, jadi Masya Allah memang luar Memang biasa. solusi juga ini. Kemudian ini ada LVN kolagen, ya LVN kolagennya ini bisa membuat kulit lebih cerah lah ya, glowing, kenyal, sehat, awet muda lah gitu ya. Bagi yang masih muda, kalau yang minumnya udah tua ya awet tua lah kira-kira begitu. Awet di usianya. Iya, awet di usianya. Dan ini bisa mencegah kita dari berbagai penyakit degeneratif lah ya, mencegah seperti jantung, paru-paru, hati, ginjal, diabetes. Oh, ini bagus juga. Jadi nih, ini perlu rutin dikonsumsi karena ini mengandung antioksidan yang tinggi. Iya. Kemudian kita punya ini Evitgo. Evitgo ini susu kambing, ini sangat bagus untuk orang-orang yang punya gangguan pencernaan dan pernapasan gitu ya, atau saluran pernapasan. Jadi kemarin waktu saya punya pengalaman nih, waktu kebetulan saya ke jalan-jalan ke luar negeri kemarin ke Inggris. Itu ada satu rombongan yang dia lupa bawa obat sakit mah gitu ya. Jadi dia punya mah akut dan bahkan bisa sampai di bus itu dia hampir pingsan gitu. Nah, saya kemana-mana selalu bawa produk-produk ini. Nah, kemudian saya kasih satu box begini, saya kasih untuk diminum setiap pagi. Bangun tidur, pagi minum pakai air hangat. Dan dia rasakan selama perjalanan dia nggak bawa obat, nggak pernah minum obat, tapi mengkonsumsi ini dia nggak pernah kambuh lagi. Wah, yang Itu sakit Masya mah Allah. nih, yang sering sakit mah, asam Iya. lambung naik, ini solusi juga nih, susu kambing bubuk. Ini berarti juga produk dan halal ya Halal, pastinya. ya. Terus ini kita punya produk kopi Econex. Econex saya nggak bisa kopi. Nah, ini gambarnya dari gambarnya ini ada bantengnya di sini ya. Nah, Kenapa tuh bikin jadi banteng? saya nggak bisa jelasin banyak, tapi ini tagline-nya aja yang saya jelasin. Apa itu, Pak? Ini bisa mengubah cacing jadi naga. Wah, bagaimana itu bentuknya? Silahkan. Ini untuk dibayangkan khusus untuk sendiri. laki-laki ya, ini khusus untuk laki-laki. Laki-laki dewasa ya? Laki-laki dewasa. Nah, lawannya ini nih, namanya Crystal V. Nah, ini Crystal V. Ya, Crystal V ini lawannya ini. Bagaimana Kalau ini itu? untuk khusus untuk ibu-ibu nih.
Ya, karena ini bisa mengubah lubang naga jadi lubang cacing. Kebalikannya. Loh, ini kalau rumah tangga pasti tahu nih ya. Iya. Karena kan ingin membahagiakan pasangannya masing-masing. Jadi sangat bermanfaat Dan sekali. diam-diam 2 produk ini laris. Oh gitu. Ini ada BPOM-nya ya? Ada, semua sudah halal, semua BPOM, semua legal. Ini nggak ada yang nggak legal. Jadi bukan produk abal-abal. Bukan. Jadi sudah pasti trusted. Ya. Jadi ini diam-diam laris karena orang pasti setiap orderan ini ada, ini ikut nih. Karena belinya juga diem-diem. Kemudian ada, aduh, ini X-Men ya. Apa nih X-Men? Tahu ini X-Men. Ini mengubah apa ya? Pokoknya jadi besi lah. Jadi strong. Tambah kuat ya. Ini memang khusus untuk laki-laki karena laki-laki itu pada dasarnya lemah ya. Oh gitu. Laki-laki dasarnya Yang kuat lemah. itu perempuan. Makanya kalau laki-laki itu banyak obat-obat yang apa suplemen-suplemen yang untuk menambah keperkasaan karena banyak yang nggak perkasa juga. Nah, Pak Adan, kita sudah kenali sebagian kecil ya dari banyak produk-produk luar biasa Iya. ditawarkan dari PT BEST, dan yang bisa untuk menjual langsung itu adalah mereka-mereka yang tergabung dalam komunitas anti riba. Nah, berarti sistemnya bagaimana Pak? Mungkin boleh dijelaskan. Pemirsa jadi penasaran kan pastinya. Ya, setelah kita belanja nih, ya kalau kita jelaskan kan kita produk ini memang manfaatnya luar biasa. Iya. Nah, di komunitas anti riba ya kita bagaimana kita mengembangkan, ya kita ajak orang-orang yang pengen bebas hutang riba masuk di komunitas anti riba dan menjalankan sistem yang ada. Maka ketika dia masuk di dalam komunitas anti riba dan pengen jalankan sistem kan pasti mengikuti cara yang awal tadi, yaitu registrasi 100.000 dan belanja produk. Nah, otomatis kan dia belanja produk. Nah, pilih produk-produk yang diperlukan saja. Nah, ketika kita ajak orang dan orang itu juga belanja produknya, maka kita dapat bagi hasilnya karena kita jadi artisnya tadi. Ya, 20% dari pembelanjaan mitra. Jadi pada saat kita beli produk, sebetulnya kita tuh sudah tahu betul ya, oh kira-kira nanti keuntungannya kalau misalnya saya menjual nih seberapa jumlahnya, itu sudah pasti, kita sudah tahu bayangannya, sudah tahu gambarannya. Betul. Baik, berarti dengan cara seperti apakah kita bisa menjalankan usaha bisnisnya bersama dengan PT BEST ini? Kata ada beberapa cara ya? Iya, ya cara pertama itulah kita ajak teman-teman, kan sebenarnya dengan mengajak misalnya Mbak Pinky, saya ajak nih Mbak Pinky masuk di komunitas anti riba. Maka apa yang dilakukan Mbak Pinky? Yang dilakukan Mbak Pinky adalah registrasi 100.000 dan belanja produk minimal 2 juta kan? Oke, kita belanja dulu. Oke. Nah, berarti secara tidak langsung saya sudah bisa menjual produk nih senilai 2 juta. Betul kan? Nah, karena belanjanya ke PT BEST dapat untung, maka PT BEST kasih bagi hasil ke saya. Iya. Berapa besarnya? 20% dari 20% belanjaan Mbak itu. Pinky. Jadi saya kalau Mbak Pinky belanja 2 juta, saya dapat 400.000. Oh, jadi hitung-hitungnya sudah dijelaskan sama Pak Adan. Mau tahu lebih detailnya lagi pemirsa? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Pemirsa, kembali lagi, ini adalah sebuah solusi sekaligus untuk Anda yang ingin bebas dari hutang dan juga bebas dari riba. Kembali lagi masih bersama dengan founder dari komunitas anti riba, Pak Ahdan. Tadi Pak Ahdan sudah menjelaskan ini adalah sebagian kecil dari produk-produk yang bisa didapatkan kalau misalnya Anda bergabung dengan komunitas anti riba. Anda bisa menjual langsung, tidak perlu Anda nanti meng-hire artis tertentu ya Pak, cukup dirinya sendiri jadi artisnya. Malah tadi ada beberapa produk yang seharusnya kita bisa gunakan sendiri dulu, kita buktikan, lalu tinggal kita ceritakan kepada orang lain, bisa seperti itu ya Pak ya. Jadi kalau produk-produk ini kan makanya kita nggak harus langsung mikirin jualan, tapi kita kan pakai dulu produknya. Kalau kita pakai produknya merasakan manfaatnya kan baru bisa enak kalau kita mau ceritakan orang lain ya. Nah, kalau orang misalnya begini, ada 3 langkah. Yang pertama itu pakai produk itu dulu, ya kalau kita mau jalankan. Kalau kita punya nih kebun sawit luas itu ya misalnya ya, kita punya kebun sawit luas, kita cukup pakai produknya saja ya. Berulang-ulang dipakai gitu ya dalam jumlah tertentu ya, selain kita dapat manfaat dari pemakaian produk, hasilnya meningkat, tapi dengan jumlah tertentu kita bisa dapat hadiahnya. Terus kita videoin, Ya. ini bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga sudah kelihatan hasilnya. Ya, gitu. Yang kedua, kalau misalnya ini kita boleh setelah kita rasakan manfaat, kita cerita-cerita ke orang lain, ada orang lain yang tertarik, juga bisa belanja produk dari kita, di situ juga ada rezekinya. Atau kalau mungkin cara yang ketiga, kita tidak bisa jualan, ya kita ajak teman-teman aja.
teman-teman yang pengen lunas utang gitu, yang tadi saya ceritakan itu. Beramai-ramai sama teman-teman Beramai-ramai sama komunitas anti riba teman-teman yang itu. pengen lunas utang, ya udah jalankan bareng-bareng, keroyokan lah bahasanya. Beramai-ramai Gitu. itu untuk hitung-hitungan profitnya masih jelas ya Pak, meskipun Jelas, dijalankan sangat beramai-ramai. jelas. Ya biasanya kalau penjelasan secara detail tentang bagaimana bagi hasilnya, terus apa-apa yang bisa kita dapatkan, itu ada di pertemuan-pertemuan biasanya. Ya, di seminar-seminar, atau pertemuan-pertemuan yang kita selenggarakan di mana-mana. Jadi di bisnis ini itulah enaknya kita menjalankannya, ada uangnya, ada rezekinya gitu ya. Iya. Tetapi dalam omset jumlah tertentu kita masih diberikan hadiah-hadiah. Oke, Ya. jadi tadi kalau misalnya 2 juta aja saya udah tahu nih keuntungan saya 400.000 karena 20%-nya langsung. Iya. Ada lagi Ada lagi. hadiah-hadiah lain yang bisa didapatkan. Jadi sampai omset tertentu, misalnya begini, sampai omset 300 juta, kalau kita udah omsetnya 300 juta, kita dikasih hadiah motor umroh atau uang 20 juta. Jadi hitungannya omset ya Pak? Iya. Bukan profit ya? Bukan, Omsetnya. omset. Iya. Wah. Jadi Padahal omset kalau omset sudah 300 jelas ya. juta kita dikasih gitu. Omset 1,1 miliar kita ditambahi lagi. Ya, jadi diakumulasi nih omsetnya. Tadi udah 300 juta. Dan kalau sudah total omset mencapai 1,1 miliar, Iya. kita dikasih hadiah lagi 150 juta. Wah. Atau mobil senilai 150 juta. Kemudian ketika omset itu sudah mencapai 6 miliar, nah, kita dikasih lagi hadiah 500 juta gitu. Jadi bagaimana cara kita mendapatkan profit ini macam-macam ya caranya. Ada yang dikerjain keroyokan, ada yang misalnya kita beli pun kita sudah jelas profitnya dari 20%. Termasuk juga pada saat kita mencapai omset tertentu, kita langsung dapat senilai total yang memang sudah Iya. ada perjanjiannya begitu ya Dan Pak omset ya? itu omset grup, bukan omset pribadi. Oh gitu. Iya, omset grup. Jadi ketika saya punya tim, ya omset grup saya itu totalnya berapa. Nah, itu juga hadiahnya itu di situ. Nah, Gitu. berarti ini kan sudah beberapa tahun ya komunitas ini berjalan. Nah, selama Pak Ahdan merasakan sendiri, apa saja yang Pak Ahdan dapatkan setelah ada komunitas anti riba ini? Ya alhamdulillah lah. Yang pasti kalau untuk saya sendiri utang 3,2 miliar lunas. Kemudian bisa ya punya banyak aset lah, punya banyak aset yang cash semuanya. Ada mobil, ada rumah, bahkan kemarin Sertifikatnya saya ada di rumah ya Pak? semuanya deh. Kemudian dan teman-teman juga itu banyak banget yang kehidupannya berubah lah. Ya tadi sudah saya sebutkan ada pembantu rumah, ada tukang ojek juga ya, tukang ojek yang sekarang sudah dulu ojek hasilnya minim, bahkan ya karena hasilnya minim rumah tangganya pun berantakan gitu ya. Iya. Kalau saya sering cerita, ya beruntung dia punya istri yang solehah, karena penghasilannya minim untuk kehidupan keluarga kurang, maka istrinya yang solehah ini nggak mau membebani suaminya, maka dia minta cerai, kan gitu. Tapi alhamdulillah di komunitas anti riba beliau jalankan sungguh-sungguh, akhirnya luar biasa lah hasilnya, kehidupannya udah sangat bagus. Dia sudah kemana-mana udah naik Pajero, dia teringat istrinya yang solehah tadi. Terus? Maka diajak rujuk, dan karena istrinya melihat suaminya sudah bisa lah untuk menghidupi keluarga supaya tidak membebani, istrinya mau gitu. Oh, menjadi Jadi solusi rujuk juga lagi. untuk permasalahan. Banyak sekali cerita-cerita begitu, Masya Allah luar biasa. Bahkan ada ya, kan ini pakai modal nih, Iya. 2,1 juta minimal kan. Ini orang udah punya utang, nggak punya sama sekali, nggak punya uang, utangnya aja macet-macet kan. Tukang yang datang tamunya aja debt collector gitu ya. Sampai Tamunya dia debt pengen collector. berubah, bagaimana caranya? Nah, suatu ketika ketika pulang rumah, tapi karena dia pengen banget ini untuk berubah, dia lihat di rumah masih punya sofa, ada sepeda ontel, maka itu dia jual, benar-benar dia jual dan dia gunakan untuk usaha ini. Tapi Masya Allah, sekarang kemana-mana udah naik Pajero gitu kan, terus kemudian sudah punya rumah di Jakarta, ada di Sragen ada, ya pokoknya udah kehidupannya udah berubah, bisa membantu keluarga-keluarganya. Itu bahkan ada juga yang ketika mau ikut juga nggak punya duit, dia jual cincin kawin. Katanya menjual cincin kawin tidak membatalkan pernikahan, maka nggak masalah gitu ya. Tapi sekarang udah luar biasa kehidupannya. Jadi banyak sekali. Karena ini bagaimanapun perlu modal, dan 2 juta itu bisa dibilang kecil, bisa dibilang besar tergantung orangnya. Ya, artinya kalau secara umum kita bicara mau bisnis modal 2,1 juta ya sangat kecil lah, itu nggak ada apa-apanya. Tapi meskipun sangat kecil kan ada sebagian orang yang karena kesulitan keuangan kan 2 juta kayaknya berat, besar. Tapi karena tekadnya kuat pasti dia akan mengusahakan bagaimana caranya. Kalau Pak Ahdan dulu waktu awal
pakai program yang mana Pak? Pakai paketan yang mana? Nah, Ini kan kemudian paketnya ada pilihannya beberapa kan macam, sebenarnya ada beberapa pilihan, ada 5 pilihan sih. Yang paling kecil tuh yang 2 juta. Ada yang di atasnya, itu yang 6 juta, reguler namanya. Ada yang 14 juta, itu yang namanya paket bisnis. Ada paket eksekutif 30 juta dan priority 62 juta. Oh. Nah, kalau saya kan itu? kalau itu yang membedakan apa, ini potensi rezekinya. Jadi semakin besar paket yang kita ambil, maka potensi rezekinya juga akan semakin besar. Nah, meskipun hutang saya miliaran, biasanya kalau utangnya miliaran sekalian uang puluhan juta masih punya gitu. Maka saya ambil paket yang paling besar, 62 juta. Baik, Pak, ini berarti kalau misalnya 2 juta nih, itu dapat produknya dapat berapa ya Pak ya? Ini masing-masing produk harga berapa sih Pak? Dapat 12 dan boleh pilih, nggak harus satu macam, mau 12 macam juga boleh. Karena harga ini relatif harga ecerannya hampir sama. Harga ecerannya hampir sama, rata-rata 250.000 kalau harga ecerannya. Tapi kalau dapat 12 berarti kan sebenarnya kalau kita bisa jual juga 12 kali 250.000 kan 3 juta. Belanjanya 2 juta, dapat produk senilai 3 juta. Dan insya Allah di usaha ini kita nggak mikir sendiri, tapi dikerjakan bareng-bareng. Itu yang paling enak. Kenapa banyak orang yang sukses dengan berbagai latar belakang? Karena tidak dikerjakan sendiri, tapi dikerjakan bareng-bareng, ada pendampingan atau ada mentoring. Ya, karena kelemahan orang itu kan kadang-kadang kenapa banyak usaha yang gagal ya karena tidak ada mentoring, tidak ada pendampingan. Nah, di usaha ini selain modalnya kecil tapi kerennya itu ada pendampingan. Itu. Jadi banyak sekali orang yang kemudian dengan berbagai latar belakang juga bisa sukses di solusi ini. Jadi produk-produk yang ada di hadapannya Pak Ahdan ini adalah produk-produk andalan dari PT BES, which is kalau PT BES ini perusahaan syariah, begitu ya Pak ya, yang ternyata punya visi dan misi yang sama dengan Pak Ahdan, mengajak banyak orang untuk bisa terbebas dari riba. Nah, berarti sekali lagi kita ingatkan kalau mau bisa gabung sama komunitas anti riba, terus bisa mendapatkan keuntungan juga seperti yang didapatkan oleh Pak Ahdan dan juga rekan-rekan komunitas anti riba, yang harus dilakukan sekarang apa itu Pak? Ya, kalau mau cepat ya ambil keputusannya, karena semua itu bermula dari keputusan kan. Ya, jadi ambil keputusannya ya, kemudian pokoknya nanti kita jelaskan semua lah bagaimana cara kerjanya seperti apa. Ya, terus ya langkah-langkah awal apa yang harus dilakukan kita akan ajari semuanya. Tapi Pak Ahdan atau awal-awal pernah mengalami kayak kesulitan begitu nggak Pak? Ada tantangan-tantangan tersendiri nggak? Kan kita kalau mau mulai bisnis biasa selalu ada tantangannya. Selalu pasti ya, tapi kalau dulu begini, saya ini kan pengusaha, dulu menjaminkan rumah saya untuk usaha saja berani, resikonya rumahnya hilang aja berani kan gitu ya. Tantangan padahal pasti meskipun sudah modalnya besar dengan resiko yang besar pun tantangan masih ada. Ya, nah ini modalnya kecil, tantangannya juga ada, tapi resikonya tidak besar, resikonya kecil. Nah enaknya di sini dikerjakan bareng-bareng itu tadi, rame-rame tadi. Ya, jadi saya terakhir kan ini cerita dikit, saya terakhir tuh punya restoran, modalnya 5,5 miliar per bulan paling 80 juta. Resikonya tapi bayangin 5,5 miliar. Kalau meleset bagaimana kan gitu ya, padahal itu rumah yang jadi agunan kan. Nah di sini nggak perlu lah mengagunkan rumah untuk 2 juta atau 62 juta mungkin kan. Nah tapi insya Allah lah, kalau kita kerjakan sungguh-sungguh insya Allah pasti berhasil. Wah, ini menjadi sebuah pemikiran tersendiri ya Pak ya, bahwa ternyata ini resikonya tuh kecil karena produknya udah pasti kejual. Iya. Dan kalau Pak Ahdan dulu awal-awal bingung nggak Pak, ini diarahkan dijualnya kemana? Apakah perorangan ataukah seperti apa? Saya dulu nggak mikir jualan. Oh, nggak mikir jualan malah mikir, Pak? sama sekali saya nggak mikir jualan. Terus apa karena saya kembali ke visinya PT BES. Visi BES bantu umat bebas utang riba. Nah saya ini pengusaha, teman saya pengusaha banyak, rata-rata pada punya utang. Tinggal saya bilang aja, kamu ingin nggak lunas hutang? Ini ada perusahaan yang bantu orang cepat lunas hutang. Ya pengen gimana caranya? Ya kamu belanja aja produknya. Nanti jalankan usahanya kan gitu kan? Lah kan ketika dia belanja kan sama aja saya udah bisa menjual. Oh, betul nggak? Betul. Nggak perlu saya menjelaskan ini belanja produk, ini baru nanti saya jelaskan manfaat produknya ini. Udah selesai kan? Dia belanja karena dia pengen lunas utang kan? Terus apa yang dia kerjakan? Ya sama, ajakin teman-teman yang pengen lunas utang aja. Tinggal dikumpulkan. Nah, pengen lunas utang, gimana caranya? Kamu belanja produk. Betul nggak? Iya betul. Sebenarnya udah jualan kan? Nggak harus kita menjelaskan ini manfaatnya begini loh. Kayak kita jualan begitu nggak satu-satu begitu.
Otomatis kalau orang belanja, misalnya saya jelasin Mbak Pinky pengen lunas utang, misalnya nih Mbak Pinky dianggaplah Mbak Pinky punya utang, pengen lunas utang, gimana caranya? Ya udah belanja produk. Nah, Mbak Pinky belanja, kan 2 juta belanjanya, saya dapatkan bonusnya. Wow. Betul nggak? Betul Pak. Iya, nanti Mbak Pinky ngomong sama temennya, ada perusahaan bantu orang lunas utang, gimana caranya? Wah, ini caranya belanja produk. Temennya pada belanja, Mbak Pinky sampai saya udah ngomset kan, ada bonusnya kan gitu. Jadi begitu saya dapat profit, saya dapat bonus, saya dapat dari omset saya itu, kemudian saya tinggal menceritakan aja kepada orang lain. Lagi, pokoknya begitu aja, nggak harus kita ngomong produk detail begitu menjelaskan produknya, tapi kita ngajakin orang-orang yang pada punya utang riba aja. Wah, ini menarik sekali pemirsa. Ternyata sebetulnya cukup dicoba pada diri kita sendiri. Jadi cukup dibuktikan terlebih dahulu. Apalagi modal awalnya untuk paketnya ditawarkan tuh dari 2 jutaan saja tuh sudah bisa dapat begitu pemirsa. Dan dari awal Anda sudah tahu profit Anda tuh berapa untuk produk itu. Belum lagi nanti kalau itu kan per omsetnya. Anda mudah-mudahan sekali lagi ini bisa menjadi sebuah solusi agar Anda bebas utang dan juga bebas riba. Ini ngobrol sama Pak Hadan bikin saya geleng-geleng luar biasa loh ya. Memang beda kalau ngobrol sama seorang yang sudah mengalami sendiri, pernah menjadi pengusaha yang nggak masalah hutang, nggak masalah riba, tapi sampai satu titik udahlah mau berbalik, mau hijrah, mau ingin lebih baik lagi, hutang lunas, kemudian riba juga bebas. Nah, ternyata metodenya Pak Adan tuh santai, tapi ternyata ini masuk, logikanya masuk sih ya Pak ya. Tapi mungkin boleh diingetin lagi sama pemirsa, bagaimana caranya untuk bisa join di komunitas anti riba, terus kemudian bagaimana cara untuk bisa dapat untung yang sama seperti yang Pak Adan rasakan bersama dengan teman-teman komunitas anti riba. Iya. Jadi sekali lagi komunitas anti riba itu kumpulan orang-orang yang pengen bebas utang riba ya. Ada yang kemudian sudah memang bisa bebas utang riba, tapi masih ada yang masih berproses lah. Tapi mereka juga punya semangat yang sama, pengen berbagi dengan banyak orang supaya bisa terbebas dari utang dan riba. Nah, tentunya jangan berharap bahwa kita akan bagi-bagi duit ya. Nah, atau melunasi utangnya teman-teman, bukan, tapi kita memberikan solusi, karena hakikatnya orang punya hutang itu karena punya kebutuhan yang lebih besar daripada pendapatannya. Maka solusinya adalah menambah sumber penghasilannya, tambahi sumber penghasilannya. Nah, komunitas anti riba bekerja sama dengan PT BES ya, di mana PT BES itu adalah perusahaan penjualan langsung yang punya produk-produk yang halal, perusahaannya legal, sistemnya udah sesuai syariah. Nah, untuk bergabung bersama kami dan menjalankan solusi yang ditawarkan, maka cukup modalnya, ini harus pakai modal, belanja produk minimal 2 juta, registrasi 100.000, belanja produk minimal 2 juta. Nah, bagaimana cara menjalankan dengan cara yang cerdas ya, menurut saya. Nah, hubungi itu nomor-nomor yang ada di layar televisi ya, supaya nanti kita bisa sharing-sharing buat atur untuk waktu pertemuan, atau mungkin bisa tanya-tanya melalui telepon juga boleh. Tapi akan lebih jelas kalau nanti kita akan jelaskan ketika kita ketemu. Ya, jadi hubungi saja nomor-nomor yang ada di situ, insya Allah. Ya, jadi mudah-mudahan kami dari komunitas anti riba ini insya Allah akan selalu support, akan selalu membantu teman-teman yang bergabung dalam komunitas kami untuk memastikan bahwa teman-teman bisa sukses bersama-sama kita, terbebas dari hutang riba. Ih, keren sekali loh apa yang dipaparkan oleh Pak Adan. Nah Pak Adan, tapi setelah sudah bergabung lama ya, cukup lama dari tahun 2018an ya Pak ya? Sekarang 4 tahun 3 bulan tepatnya. 4 tahun 3 bulan. 4 tahun 4 bulan ya, sekarang bulan Juni ya, 4 tahun 4 bulan. Oh, boleh kasih bocoran nggak Pak, dapatnya apa aja? Boleh nggak? Satu yang Pak Adan sendiri nggak menyangka ternyata dengan tidak berhutang, dengan Pak Adan kemudian bebas riba, tapi tetap bisa dapat begitu Pak? Kalau total ya, dengan 62 juta yang jelas udah miliaran lah. Udah miliaran, miliar. Pak. Dengan tidak berhutang? Tanpa hutang. Tanpa riba? Iya. Ternyata semua itu bisa diwujudkan. Betul. Pada saat awal melangkahkan kaki sempat ada kepikiran nggak Pak? Wah, saya biasa hutang, riba juga saya jalani, profitnya biasa besar. Ini sempat nggak ada kekhawatiran? Wah, ini bisa nggak ya tanpa hutang, tanpa riba? Justru sama sekali saya nggak punya kekhawatiran. Karena kalau khawatir mestinya usaha-usaha saya yang dulu khawatir lebih tinggi. Tapi di sini nggak ada khawatir. Kenapa? Modalnya kecil. Ya mohon maaf, untuk saya 62 juta ini kalau kita mau bisnis, untuk apa bisnis 62 juta? Hampir semua bisnis yang saya jalani modalnya ya ratusan juta sampai miliaran. Jadi kalau ini ketemu bisnis modalnya kecil, tapi saya lihat yang paling penting itu saya lihat adalah potensi hasilnya. Karena orang berbisnis itu yang paling
harus diperhatikan adalah kira-kira ini bagaimana proyeksi untuk ke depan penghasilan potensi rezeki yang bisa kita dapatkan. Karena kalau saya tidak berpikir hanya apa yang untuk saya makan hari ini besok, memang saya nggak mau hanya berpikir seperti itu. Tapi bagaimana ini usaha ini kalau saya jalankan kira-kira setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun yang akan datang seperti apa, bisa membuat kehidupan yang seperti saya impikan atau tidak. Dan ternyata terwujud ya Pak ya. Nah, di sini modalnya kecil, modalnya murah, ya, tapi hasilnya mewah. Ya, dikerjakannya mudah. Gitu, dikerjakannya mudah. Kalau join sama komunitas anti riba, akan bisa dapat solusi untuk bebas hutang, bebas riba. Terus nanti akan ada pendampingan selalu ya Pak ya. Mudah-mudahan dengan bergabung bersama dengan komunitas anti riba, maka ini menjadi solusi agar Anda terbebas dari hutang dan tentunya bebas dari riba. Baik, singkat saja apa yang mau disampaikan kepada pemirsa? Ya, tidak ada yang kebetulan di dalam hidup ini ya, termasuk ketika saya bertemu dengan mendapatkan sebuah informasi tentang PT BES dan akhirnya betul-betul bisa mengubah hidup saya. Nah, termasuk teman-teman yang menyaksikan acara ini, nggak ada yang kebetulan, mungkin ini adalah sebuah jalan, sebuah petunjuk yang diberikan oleh Allah untuk mengubah hidup kita menjadi jauh lebih bagus. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Hadan, sukses selalu ya untuk komunitas anti ribanya. Dan sekarang pemirsa adalah saatnya buat saya Pinky Dari yang harus menyudahi terlebih dahulu. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat malam, wassalamualaikum.